Selamat datang di rembukan.com. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isbah Bibi dalam program Mari Membaca. Oke, dalam program Mari Membaca yang kedua ini kita akan membahas tentang tulisan dari seorang tokoh yang bernama M.H. Ainun Nadjib, atau biasa disebut atau biasa dipanggil atau akrab dipanggil dengan sebutan Cak Nun. Cak Nun atau M.H. Ainun Nadjib banyak dikenal sebagai seorang sastrawan, seorang budayawan juga, seorang cendekiawan muslim. Beliau juga seorang penyair, juga seorang penulis. Dan salah satu tulisan beliau adalah korupsi selama COVID. Berikut tulisan beliau. Oke. Tulisan beliau ini diupload di websitenya beliau sendiri, yakni caknun.com. Beliau aktif menulis di sana esai-esai atau karya-karya yang lain, baik puisi atau quote-quote dari beliau. Juga website ini juga diisi oleh anak-anak Maya, cucu-cucu dari Cak Nun, ya, cucu-cucu ideologis. Oke, tulisan Cak Nun ini berjudul Korupsi Selama COVID. Korupsi selama COVID. Di website beliau tertera dibaca normal selama 3 menit. Jadi ini tulisan yang tidak terlalu panjang, pas lah ya untuk dibaca santai atau dibaca ketika keadaan-keadaan yang tidak benar-benar luang juga masih bisa. Oke, tulisan beliau terdiri dari 10 paragraf. Dan uniknya 9 dari 10 paragrafnya berupa rentetan-rentetan pertanyaan. Jadi misal pada paragraf pertama beliau menulis beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan, terus kemudian sampai jadi satu paragraf, terus kemudian disusul oleh pertanyaan lagi, beberapa pertanyaan jadi satu paragraf sampai ke paragraf 10 terakhir. Tulisan beliau ini korupsi selama COVID bukan berarti beliau akan menunjukkan atau menginformasikan kepada kita adanya korupsi selama COVID atau kriteria korupsi selama COVID, bukan. Tapi beliau dalam tulisan ini mencoba mengajak kita untuk pertama peduli terhadap dana yang diberikan oleh negara kepada orang-orang yang terdampak oleh adanya COVID ini. Terus kedua, beliau mengajak kita untuk mengawal dana ini sendiri, apakah dana ini juga benar-benar tersalurkan, apakah benar-benar sesuai sasaran, apakah benar-benar digunakan sesuai semestinya, seperti itu. Oke. Dari banyak tulisan beliau, dari tulisan beliau ini, paragraf pertama diawali oleh pertanyaan seperti yang saya ucapkan tadi di awal, yakni berapa rupiah uang yang dituangkan dari kantong dana negara untuk keperluan penanganan COVID-19. Pada paragraf pertama beliau menekankan kepada pembaca, yakni mengajak untuk mencari tahu dana dan ketersampaian dana itu sendiri. Jadi dana itu berapa besar yang dikeluarkan oleh negara, terus kemudian diberikan kepada siapa saja yang berhak, nominalnya berapa, terus kemudian apakah benar-benar sampai,
dan lain sebagainya. Jadi beliau mengajak untuk mencari tahu dana, informasi tentang dana itu sendiri. Terus kemudian juga mempertanyakan dana itu sampai apa tidak. Oke. Selanjutnya terus kemudian beliau pada paragraf kedua juga masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada paragraf kedua ini beliau menanyakan tentang adakah penemuan korupsi di lapangan. Jadi pertama tadi ditanyakan, beliau mengajak untuk benar-benar memahami tentang dana itu sendiri, karena dana itulah yang harusnya kita kawal, harusnya kita kritisi apakah benar-benar tersampaikan. Kalau kita nggak tahu nominalnya, tidak tahu dananya berupa apa, disalurkan melalui apa, otomatis kita tidak akan bisa memantau. Terus kemudian pada paragraf selanjutnya beliau menanyakan apakah benar-benar korupsi ada, apakah kita masyarakat, anak-anak maya, pembaca dari tulisan beliau ini benar-benar pernah menjumpai adanya korupsi. Tentu korupsi di sini masih tentang korupsi dana yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang terdampak atau terkena dampak dari COVID-19 itu sendiri. Terus kemudian pada paragraf ketiga, masih pada paragraf ketiga beliau masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan, tapi konteksnya beda, mengajak untuk mengoreksi diri apakah dalam apakah kita termasuk orang-orang yang terlibat dalam upaya korupsi itu sendiri, tentang upaya pelencengan dana, mengalihkan dana dan lain sebagainya. Diam kita sendiri juga bisa dikatakan keikutsertaan kita dalam kesuksesan berkorupsi, karena diam juga termasuk bantuan yang membantu. Seharusnya kalau memang korupsi ya harus berani menyuarakan kalau ini ada tindak korupsi. Nah, beliau pada paragraf ini atau paragraf ketiga mengajak kita orang-orang pembaca untuk muhasabah diri. Benarkah kita benar-benar tidak terlibat? Apakah kita jangan-jangan juga terlibat dalam tindak-tindak pelencengan atau tindak-tindak korupsi ini, pencurian uang dan lain sebagainya. Terus kemudian pada paragraf keempat beliau mempertanyakan siapa yang harusnya memiliki kekritisan ini dan bagaimana menindaklanjutinya. Pada paragraf keempat masih saja beliau menyusun banyak pertanyaan untuk dijadikan satu paragraf, di mana beliau intinya menanyakan siapa yang seharusnya memiliki kekritisan ini. Apakah masyarakat juga harus ikut bertanya, apakah kepala desa atau pemerintah desa juga perlu bertanya, atau pemerintah tingkat kabupaten juga, apakah hanya polisi saja yang perlu memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau hanya KPK saja yang memiliki. Tentu kalau saya boleh menjawab, kita semua, baik itu masyarakat kecil atau media atau pemerintah dari tingkat bawah sampai tingkat atas, penegak hukum, polisi, KPK dan lain sebagainya, juga punya andil untuk memperhatikan dan mengawal dana ini, karena uang yang diberikan atau disalurkan dari negara itu pada hakikatnya juga uang dari masyarakat itu sendiri. Maka ketika ada yang mengambil uang itu berarti sama dengan merugikan masyarakat. Jadi masyarakat sebagai elemen terbawah pun seharusnya ikut bertanya, ikut kritis, ikut mengawal dana ini juga.
Terus kemudian kalau seandainya ditemukan adanya penyelewengan, apa tindakan selanjutnya? Ini juga beliau mempertanyakan itu karena kebanyakan ketika korupsi sudah ditangkap atau ketahuan ya, maka tindakannya kadang-kadang kurang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, dengan kejahatan yang seorang koruptor lakukan. Oleh karena itu beliau mempertanyakan lagi, kalau sudah tertangkap terus apa yang akan kita lakukan? Apakah berhenti pada mengetahui saja siapa pencurinya, berapa yang dicuri, itu saja, atau ada tindakan-tindakan lainnya? Terus kemudian pada paragraf kelima ini tidak terdiri dari pertanyaan sama sekali, tapi beliau membuat pernyataan bahwa dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah beliau sampaikan dari paragraf 1 sampai ke 4, beliau tidak punya wewenang atau kapasitas untuk menjawab. Beliau hanya merasa bertanya, karena dengan bertanya apa dosanya, apa salahnya. Tapi untuk menjawab orang harus punya informasi yang benar, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan punya bukti-bukti yang konkret, tidak hanya sekedar pernyataan saja. Oleh karena itu beliau, sekali lagi saya tegaskan bahwa beliau di paragraf kelima ini membuat pernyataan bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk menjawab dari rentetan pertanyaan. Terus kemudian pada paragraf ke-6 beliau menanyakan tentang bagaimana keaktifan para pihak yang berkewajiban, yakni dalam hal ini seperti KPK atau polisi, dalam mencari tahu apakah ada pelanggaran yang berupa korupsi atau tidak. Terus kemudian apakah ketika ada korupsi atau pelanggaran atau penyelewengan uang, ini akan diinformasikan, diberitahukan kepada masyarakat luas apa tidak. Oke, pada paragraf selanjutnya beliau menanyakan tentang apakah ada yang peduli tentang pengawalan ini. Beliau curiga jangan-jangan yang peduli hanya beliau, jangan-jangan yang peduli adalah orang-orang yang tidak berkewajiban untuk peduli. Jadi kalau masyarakat awam, masyarakat orang-orang biasa, orang-orang kecil tahu boleh, tapi dia tidak berkewajiban karena memang tidak punya tugas untuk kesana. Secara moral tetap memiliki kewajiban, karena uang yang kita kawal itu adalah uang kita sendiri. Maka secara moral kita memang memiliki kewajiban, tapi pada hakikatnya yang memiliki kewajiban adalah mereka yang ditugaskan untuk mengawasi itu sendiri, seperti KPK misalnya. Nah, beliau menanyakan yang peduli seperti ini atau yang mempertanyakan seperti ini, apakah ada? Kalau tidak ada, harusnya dengan membaca ini kita harusnya memulai peduli atau mulai mengawal dari dana ya tingkat desa atau di daerah kita setidaknya. Atau kalau sebelumnya kita sudah peduli, maka harusnya kita lebih meningkatkan lagi kekritisan kita dan lain sebagainya. Terus pada paragraf ke-8 menanyakan lagi-lagi beliau pada paragraf 8 ini menanyakan apa tindakan jika ditemui penyelewengan. Apakah hanya dikabarkan saja? Apakah hanya ditangkap terus kemudian dipindah pada sel yang
sel yang ya bukan penjara sekelas hotel. Apakah seperti itu? Apa gunanya menangkap jika hanya dienakkan saja, hanya dipindahkan tempat yang seharusnya itu adalah hukuman, tapi kenapa mereka mendapatkan fasilitas yang mewah seperti itu? Terus kemudian pada paragraf selanjutnya beliau menanyakan hakikat dari rentetan pertanyaan itu tadi. Apa sih pada hakikatnya apa sih guna dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi ini bentuk kebencian atau bentuk ketidaksukaan? Beliau mempertanyakan itu atau menanyakan itu kepada pembaca itu sendiri. Jadi pertanyaan untuk nomor 9 ini adalah pertanyaan beliau kepada pembaca agar merenungkan apa yang telah beliau sampaikan. Terus kemudian pada paragraf terakhir atau bagian terakhir dari tulisan beliau membuat pernyataan bahwa apa yang telah beliau paparkan dari awal, pertanyaan-pertanyaan beliau yang telah ditulis dari awal adalah sebuah pisau analisis, sebuah pisau yang patut digunakan untuk mengkritisi atau menganalisis atau mengawal dana-dana dari pemerintah yang diberikan kepada mereka yang terdampak. Nah, tulisan beliau ini bisa kita simpulkan bahwa dari tulisan beliau ini ada hal-hal yang mau beliau sampaikan. Yang pertama, beliau mengajak kita untuk peduli kritis tentang dana. Jangan sampai dana yang milik rakyat ini, yang mana diberikan kepada rakyat lagi, ini dicuri atau tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Terus kemudian beliau mengajak mengawal, jadi tetap peduli pada lingkungannya, sekitarnya, terus kemudian mengawal dana ini, benar-benar mengawal dari mulai dananya benar-benar tersampaikan atau tidak, terus kemudian dananya tersalurkan tepat sasaran atau tidak, terus kemudian dananya digunakan sesuai dengan tujuan pertama atau tidak. Terus yang terakhir, beliau menulis ini bukan berarti beliau mempunyai kebencian atau punya suudzon, buruk sangka kepada pemerintah hingga mengharuskan kita waspada akan adanya korupsi. Tapi beliau pertama mencoba mengkawal ini dalam artian bisa saja hal itu terjadi karena manusia pasti memiliki potensi baik, potensi buruk, dan kita dalam pengawalan ini adalah mencoba untuk mewaspadai potensi buruk yang dimiliki oleh setiap manusia, karena uang ini sendiri memang benar-benar dibutuhkan oleh mereka yang terdampak, dan kedua, ini adalah uang kita, uang masyarakat. Jadi ketika diambil oleh mereka yang berhak, yang dirugikan adalah dua, kita sebagai pemilik uang itu dan orang-orang yang seharusnya berhak menerima juga dirugikan.
Tulisan-tulisan beliau seperti ini saya khawatirkan sih akan dianggap oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, menganggap ini adalah upaya beliau untuk mengajak masyarakat membenci pemerintah yang sah. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena beliau sendiri menulis ini menunjukkan bukti bahwa beliau memiliki cinta, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan negara. Bukti bahwa beliau cinta dan peduli adalah beliau memberikan pisau analisis ini kepada masyarakat untuk turut andil dalam memantau dana itu sendiri agar si koruptornya tidak jadi korupsi kalau memang ada, agar dana juga tersampaikan jadi orang yang membutuhkan bisa mendapatkan dana itu. Terus kemudian kita sebagai milik dari uang itu bisa lega bahwa uang kita benar-benar tersampaikan, bahwa uang kita tidak dicuri oleh koruptor-koruptor. Tentu kalau orang tidak memiliki cinta, tidak akan memiliki kepedulian yang seperti Cak Nun ini. Walaupun tentu mereka yang benci tetap akan berprasangka buruk terhadap Cak Nun. Orang-orang yang benci kepada Cak Nun ini banyak sebabnya. Yang pertama pas ketika Pilpres kemarin, di mana beliau sering dibenturkan oleh kedua kubu, dan jadilah beliau banyak dibenci, padahal beliau sendiri tidak benar-benar ikut campur dalam masalah Pilpres kemarin atau pemilihan umum lain. Sangat disayangkan sekali beliau seorang mbah atau kakek atau datuk dari anak-anak Indonesia dibenturkan, diikut-ikutkan, ditarik-tarik guna mengikuti pertengkaran antara kampret dan cebong, yang mana hal itu masih tetap berpengaruh sampai sekarang, hingga banyak yang menolak beliau sebagai orang-orang yang benci terhadap pemerintahan, padahal tidak. Begitu pertemuan kita pada hari ini, program dari Mari Membaca. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like, dan jika ada hal-hal yang tidak Anda setujui atau hal-hal yang tidak sependapat dengan baik tulisan maupun apa yang saya sampaikan, apa yang saya tafsirkan, apa yang saya pahami, silakan berikan komentar di bawah. Sekian dari saya, mari membaca.